PBI. Nah, memang penetapannya tuh dari Kemensos. Jadi saya menetapkan saat itu bulan Januari, saya baru berapa hari jadi menteri, dan kami belum menyentuh saat itu DTKS. Jadi untuk perbaikan DTKS kami belum menyentuh. Makanya kalau nggak salah itu Permensos nomor 1. Jadi itu pertama kali terbit karena ini untuk pelayanan kesehatan. Nggak bisa ditunda karena itu kemudian kita keluarkan. Nah teman-teman juga lihat selama proses itu kami terus melakukan perbaikan DTKS. Nah kemarin kita harus perbaiki data BPJS PBI. Saya juga diingatkan oleh KPK untuk perbaikannya dengan BPKP untuk perbaikannya, dan kemudian kami melakukan perbaikan. Yang pertama, jadi yang bulan Januari itu periode Januari ya, Permensos nomor 1 itu penetapannya saat itu 96.788.880 ya, penetapan Permensos nomor 1 2021. Jadi bulan Januari. Kuota nasional itu 96.800.000. Jadi kuota nasional itu 96.800.000. Nah, kemudian setelah kita lakukan evaluasi terhadap data tadi, berangkatnya dari Permensos nomor 1 2021 yang 96.788.880 itu kita cek meninggal itu 434.835. Kemudian ganda, ada yang ganda 2.584.495. Kemudian mutasi, jadi mutasi itu pindah kelas. Dulunya dia menerima bantuan full, kemudian dia bisa karena perbaikan ekonomi dia berpindah ke kelas 3, kelas 2. Mungkin juga ada yang kelas 1. Sehingga kurang lebih yang mutasi itu yang berpindah itu 833.624. Kemudian ada yang non DTKS. Non DTKS tidak padan dengan data Dukcapil. Jadi bukan DTKS, kemudian tidak padan Dukcapil. Itu ada kurang lebih 5.882.243. Nah, ini diusulkan untuk dihapus. Sesuai Permensos yang baru kita hapus. Nah, yang tadi yang tidak padan Dukcapil itu kita kembalikan ke daerah. Nanti kalau dia padan Dukcapil dia bisa mengusulkan. Kita kembalikan ke daerah. Jadi daerah harus melakukan perbaikan karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 bahwa data fakir miskin itu dari daerah. Oke? Kemudian non DTKS. Jadi non DTKS padan dengan Dukcapil itu 11.677.817. Ini daerah harus memastikan. Terus kemudian ada di daerah yang memang ada kita buat perkecualian itu di Papua Barat. Ada 2 daerah karena dia yang perekamannya masih rendah. Jadi kalau perekamannya masih rendah kan kita khawatir itu ada kurang lebih 955.521 Papua dan Papua Barat. Totalnya itu 12 juta
633.338 itu kita kembalikan ke daerah karena dia non DTKS tapi udah padan, cuman kita dicek kemiskinannya, status kemiskinannya, nanti dia bisa mengusulkan lagi kembali seperti DTKS. Kita akan evaluasi tiap bulan data ini karena nanti khawatirnya udah meninggal dan sebagainya. Nah, dari situ kan tadi ada kuota nasional yang 96.800.000, kemudian penetapan yang September itu dari DTKS 74.420.345, yang non DTKS yang harus diverifikasi daerah itu 12.633.338, itu harus diverifikasi daerah. Nah, masih ada sisa kuota 9.346.317. Nah, ini nanti bisa diusulkan oleh daerah untuk perbaikannya. Migrasi dari PBI banyak yang kemarin pada waktu COVID daerah itu mengusulkan karena dia nggak mampu bayar. Jadi dari daerah dulu dapat PBI dia, tapi diusulkan kepada pemerintah pusat karena dia nggak mampu. Daerah bisa mengusulkan lewat itu. Kemudian atau yang 9 juta itu diisi oleh usulan baru dari daerah. Dan bayi baru lahir dari ibu PBI. Jadi yang bayi dari ibu PBI maka dia harus kita tampung dimasukkan PBI. Kemudian sesuai dengan peraturan presiden maka pekerja 6 bulan setelah PHK dia belum bekerja, maka itu juga akan kita masukkan di kuota tadi. Kemudian korban bencana. Ya, apa lagi? Ya. Nama saya Alisha, saya dari iNews, Bu. Ya, kan diketahui BPNT itu sebesar Rp200.000, cuman saya dapat kabar bahwa ada masyarakat di Bogor yang mendapatkan sembakonya itu tidak sesuai dengan harganya. Jadi ada yang mendapatkan cuma 5 item, ada yang 9 item. Nah, kira-kira langkah kedepannya untuk menyiasati hal tersebut bagaimana? Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, dan itu bukan hanya di Bogor, banyak sekali case seperti itu. Nah, karena itu ke depan nanti insya Allah bulan ini Oktober itu kita akan uji coba. Jadi nanti tidak perlu pakai kartu. Dia bisa gunakan handphonenya kalau dia punya, meskipun handphonenya jadul, meskipun ya handphone smartphone juga dan bisa KTP. Jadi KTP dan bisa biometrik. Jadi bawa aja, saya mau belanja. Dan itu di mana saja. Semua akan menjadi e-warung. Tapi nanti tidak bisa keluar untuk beli rokok dan tidak bisa keluar untuk beli minuman keras. Dan nanti itu ada standar harganya. Kalau melebihi misalkan beras lebih dari HET, harga eceran tertinggi, maka itu nggak akan keluar. Nah, ini nanti Oktober insya Allah kita akan uji coba di beberapa 7 provinsi. Terus kabupatennya? Ya, 7 provinsi kita akan coba. Jadi nanti kalau misalkan saya punya usaha warung, saya mau ngikut program ini, dia tinggal download Kris. Kami disiapkan softwarenya oleh BI Bank Indonesia.
tinggal download, maka kemudian dia bisa melayani siapa yang datang ke situ, termasuk nanti untuk PKH. Jadi dia bisa belanjakan. Jadi saya datang, saya nggak bawa KTP, saya nggak punya handphone, dia bisa datang, difoto, kemudian keluar namanya, kemudian dia tinggal belanja, klik gitu, sehingga kita punya report mereka belanja apa saja dan harganya berapa. Tapi nanti kalau melebihi dari harga HET, maka harga eceran tertinggi, maka tidak akan bisa keluar. Itu kita penyelesaiannya, alternatif penyelesaiannya seperti itu. Gitu.